Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar, di mana saja Anda berada, di jam 11 lewat 5 menit ini, kita masuk dalam program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 yang tentunya bisa Anda dengarkan di beberapa LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, di kabupaten kota di Jawa Timur. Di antaranya Anda bisa mendengarkan melalui LPPL Ralita Pamekasan, LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Suara Gresik, LPPL Pradea Suara Tuban, LPPL Mardika Kota Blitar, LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL RSal FM Nganjuk, dan LPPL Suara Madiun. Saya Panjiarto bersama Ramadan Eka Putra yang bertugas untuk kesempatan siang hari ini. Kita mulai program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Sudah ada 8 reporter yang siap memberikan informasinya mengenai percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten kota masing-masing. Di awal kita berjumpa dengan reporter dari LPPL Suara Sidoarjo, ada Diding Yunarto. Pemprov Jawa Timur minta semua daerah segera update data penerima bantuan pangan provinsi. Silakan Diding. Sahabat, pemerintah Provinsi Jawa Timur minta kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan update data penerima bantuan pangan provinsi. Ini dikatakan Emil Ilistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur pada minggu kemarin. Menurut Emil, ada 2 kategori data yang harus dilakukan update terkait bantuan untuk warga yang terdampak COVID-19. Bahwa kategori data ini ada 2, data DTKS, artinya masyarakat yang sudah ada di dalam data Kemensos, dan yang di luar data Kemensos. Ternyata cukup banyak juga daerah yang mengisi data DTKS-nya 0. Apa konsekuensinya? Artinya nanti walaupun bansos tunai sudah didistribusikan, kita masih akan menghadapi masyarakat yang ada di dalam data DTKS tapi belum memperoleh bantuan. Inilah yang nanti akan menjadi tugas tambahan bagi kita semua untuk menyisir data-data tersebut. Karena yang masuk di dalam DTKS pada prinsipnya adalah mereka yang punya tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Maka kalau belum mendapatkan program dari bansos tunai karena Pemkab atau Pemkot mengusulkan nama di luar dari DTKS, maka perlu ada upaya untuk melihat yang tadinya di DTKS ini dan tidak dapat bantuan, apakah artinya memang sudah tidak perlu lagi bantuan. Ini perlu kita pastikan. Kira-kira itu perkembangannya, dan kami mengapresiasi salah satunya mohon izin Kabupaten Sidoarjo yang sudah bersurat ke seluruh camatnya mengenai bantuan pangan provinsi, menjelaskan jadwal dan di mana sudah diperjelas jadwalnya akan ada penyerahan data yang ditargetkan tanggal 4 Mei 2020 dari masing-masing camat. Kami sangat mengapresiasi ada jadwal yang konkret yang telah disampaikan Sidoarjo dan optimis bahwa tentunya daerah-daerah lain juga akan segera memberikan jadwal yang konkret. Emil kembali menegaskan update data penerima bantuan harus segera dilakukan karena warga terdampak baik yang sudah terdata maupun yang belum terdata harus dapat bantuan. Selain juga untuk memenuhi tambahan kuota penerima bantuan dari pemerintah pusat. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Dari Diding Yunarto, kita masih bersama dengan reporter dari Suara Sidoarjo, kali ini ke Billy Brilian Patopoy. Razia malam kedua Polresta Sidoarjo temukan 5 orang positif dalam rapid test. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, sebanyak 250 orang terjaring dalam razia larangan keluar jam malam saat PSBB pada Senin dini hari. Mereka terjaring personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan di sejumlah lokasi Kabupaten Sidoarjo dan akhirnya dibawa ke Mapolresta untuk menjalani rapid test COVID-19. Di antara masyarakat yang terjaring razia tidak hanya ditemukan pemuda, akan tetapi juga terdapat orang tua yang dibawa petugas saat berkerumun di warung kopi dan keluar tanpa alasan yang jelas saat berlakunya jam malam PSBB, yaitu mulai jam 9 malam sampai dengan jam 4 pagi. Sesampainya di Polresta Sidoarjo, mereka yang terjaring razia harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan dilakukan rapid test
Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo juga menegaskan kegiatan rapid test COVID-19 ini untuk mengetahui ada tidaknya di antara warga yang masih nekat keluar saat jam malam dan terjangkit COVID-19. Kapolresta menambahkan dari yang terjaring dan dibawa ke Polresta ada sekitar 250 orang yang kemudian dilakukan rapid test secara acak. Hasilnya, dari 150 rapid test yang dilakukan, terdapat 5 orang yang positif berdasarkan rapid test. 1 diantaranya berusia 50 tahun dan sisanya rata-rata sudah usia 25 sampai 30 tahun. Kelima orang yang positif dari hasil rapid test kemudian harus menjalani tahap isolasi 14 hari serta juga harus dilakukan pemeriksaan swab untuk diketahui positif atau tidaknya terjangkit COVID-19. Di lokasi juga ada Dr. Gigi Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, yang menjelaskan bahwa kelima orang positif dari hasil rapid test di Mapolresta akan langsung menjalani isolasi diri sambil menunggu hasil tes swab-nya keluar, karena sebelumnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menyiapkan ruang isolasi di kantor Badan Kepegawaian Daerah BKD Kabupaten Sidoarjo. Untuk saat ini jumlah ODP ada 750 orang di Kabupaten Sidoarjo, PDP 204 orang, positif COVID-19 119 orang, 13 meninggal dan 8 sembuh. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Dari Billy Patopoy di LPPL Suara Sidoarjo, kita menuju ke LPPL Suara Madiun. Ada reporter Kiki Desilia yang sudah siap dengan laporannya. Tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Madiun rutin lakukan razia malam. Kiki. Sahabat Jatim News Today, tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Madiun kembali melakukan penyisiran di beberapa sudut Kota Madiun. Diawali dari Balai Kota Madiun Jalan Pahlawan, Jalan Cokro Aminoto, Agus Salim, Alun-Alun, Stadion, Jalan Abdul Rahman Saleh, Gulun, Taman Praja, kemudian kembali ke Balai Kota. Penertiban yang dilakukan tim gugus COVID-19 menyasar pada warga dan pengendara roda 2 khususnya yang masih berkerumun di tengah himbauan physical distancing yang dikeluarkan pemerintah. Pada razia kali ini, petugas memberikan teguran sebagai tindak preventif masyarakat yang masih membandel. Penertiban akan terus dilakukan hingga tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pelanggaran di Kota Madiun. Hal ini sebagai upaya pemerintah Kota Madiun dalam mempertahankan zero positif COVID-19 di wilayahnya. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat bisa lebih taat dengan aturan yang ada dan bergerak bersama memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 3 Mei sebanyak 1.000 orang dengan resiko. Dengan rincian, 699 selesai pemantauan, 61 orang tanpa gejala, 8 selesai pemantauan, 60 orang dalam pengawasan, 55 selesai pemantauan dan sembuh, dan 2 orang pasien dalam pengawasan. Hingga saat ini, Kota Madiun masih dinyatakan zero positif COVID-19. Kiki Desilia untuk Jatim News Today. Dari LPPL Suara Madiun, kita menuju ke Kota Blitar. Sudah siap dengan informasinya Kirana Nisa dari LPPL Mahardika Kota Blitar. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar lakukan rapid test terhadap 4 santri Ponpes Al-Fatra Temboro. Silakan, Mita. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar melakukan rapid test kedua terhadap 4 santri Pondok Pesantren Ponpes Al-Fatah Temboro Magetan yang tinggal di Kota Blitar. Hasilnya 1 dari 4 santri menunjukkan positif rapid test. Yang bersangkutan adalah seorang WNA asal Malaysia yang saat ini tinggal di rumah temannya di Kelurahan Tanjung Sari. Muhammad Muklis, Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar, sudah melakukan swab tenggorokan terhadap santri yang bersangkutan Jumat lalu. Saat ini, santri tersebut diminta untuk isolasi mandiri di rumah dengan status orang tanpa gejala OTG karena tidak menunjukkan keluhan apapun. Begitu juga dengan 3 santri lainnya. Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar melakukan tracing terhadap warga yang baru pulang dari Ponpes Al-Fatah Temboro Magetan. Hasilnya ada 2 orang warga Kota Blitar dan 2 WNA Malaysia. 2 santri Ponpes Temboro yang merupakan warga Kota Blitar tinggal di Kecamatan Sananwetan, sedangkan 2 WNA Malaysia tinggal di Kelurahan Tanjung Sari. Sementara itu, sesuai data perkembangan
8 masih dalam masa pemantauan. Orang dalam pemantauan ODP 190 orang, 171 sudah selesai dipantau dan 18 sisanya masih dalam proses pemantauan 14 hari. Pasien dalam pengawasan 4 orang, 2 diantaranya sembuh dan 2 orang lainnya masih dalam perawatan, serta pasien terkonfirmasi positif 1 orang dan dinyatakan sembuh. Kirana Nisa, Mahardika FM. Sebelum kita bergabung dengan dua reporter dari LPPL Persada Kabupaten Blitar, yakni Ari Kusuma dan Risma Erina, perlu kami sampaikan kepada Anda sahabat, program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 ini hadir setiap Senin sampai Sabtu mulai jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang tentunya bisa Anda dengarkan di Radio Realita FM Pamekasan, Radio Suara Sidoarjo, Radio Suara Gresik, Radio Pradaya Suara Tuban, Radio Mahardika Kota Blitar, Radio Persada FM Kabupaten Blitar, Ersal FM Nganjuk, dan Radio Suara Madiun. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Blitar. Ari Kusuma bawa kabar cegah penyebaran corona, sejumlah pasar tradisional Kabupaten Blitar terapkan physical distancing. Silakan Ari. Pemerintah Kabupaten Blitar terus memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat supaya mematuhi dan melaksanakan anjuran protokol kesehatan seperti menerapkan physical distancing atau menjaga jarak fisik. Kasih Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Sulastri mengatakan physical distancing bukan hanya diterapkan di lingkungan masyarakat, melainkan juga di pasar tradisional wilayahnya. Menurutnya, pasar merupakan salah satu tempat bertemunya orang banyak, maka perlu diwaspadai dan kian ditingkatkan pengamanannya. Di antaranya dengan menyediakan tempat mencuci tangan dan memberlakukan pengaturan jarak antar pedagang. Ia menjelaskan upaya tersebut sesuai instruksi dari pemerintah pusat dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Diharapkan masyarakat ikut mendukung kebijakan ini sehingga peredaran corona bisa segera berakhir. Jarak 1 meter antara yang jualan sama yang jualan ya untuk menanggulangi COVID-19. Sulastri menambahkan hasil monitoring yang dilakukan penataan jarak antar pedagang atau penerapan physical distancing di pasar tradisional Kabupaten Blitar akan diterapkan di seluruh pasar. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Berikutnya ada Risma Erina masih dari LPPL Persada Kabupaten Blitar. Belasan jurnalis Blitar jalani rapid test dan hasilnya negatif. Silakan Risma. Profesi jurnalis saat ini mendapat tantangan yang cukup berat di tengah mewabahnya virus corona. Pasalnya, jurnalis harus terjun langsung di lapangan untuk memberikan informasi bagi masyarakat tentang perkembangan virus, sehingga perlu adanya proteksi diri, salah satunya dengan melakukan rapid test. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yakti mengatakan sudah melakukan rapid test terhadap belasan jurnalis dari berbagai media di Blitar. Hasilnya dinyatakan semua negatif. Meski demikian, Krisna tetap menghimbau jurnalis mematuhi SOP peliputan di tengah pandemi virus corona, seperti wajib memakai masker dan hand sanitizer. Krisna menyadari rapid test bagi jurnalis sangat penting dilakukan, sebab jurnalis selalu bersinggungan langsung dengan narasumber. Krisna meminta kepada jurnalis agar menjaga kondisi tubuh di tengah meningkatnya virus corona, agar tidak mudah terinfeksi penyakit. Risma Erina, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. Terakhir kita ada peluang untuk bergabung bersama dua reporter dari LPPL Pradaya Suara Tuban, yakni Hikmah Suroya dan Aida Aminia. Terlebih dahulu dengan Hikmah Suroya. Selama masa learn from home, belajar dari rumah, nilai portofolio dan rapor jadi penentu kenaikan kelas dan kelulusan. Silakan Hikmah. Selama masa learn from home saat pandemi COVID-19, sekolah tidak bisa melaksanakan kegiatan ujian ataupun ulangan secara tatap muka sehingga pemerintah tahun ini meniadakan pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban Nur Hamid mengatakan, selama LFH, penilaian pembelajaran bisa dimodel penugasan di rumah ataupun asesmen jarak jauh, dengan catatan tidak terlalu memberatkan beban tugas siswa. Namun demikian, penentuan kenaikan dan kelulusan berdasarkan pada nilai rapot serta portofolio. Penilaian untuk pembelajaran itu bisa dimodel dengan model penugasan, contohnya ya. Bisa juga dirancang untuk tes daring, terus asesmen jarak jauh, ya. Terus bisa juga portofolio dengan nilai
Risma Suroya, Radio Suara Tuban untuk Jatim News Today. Terakhir bersama reporter Aida Aminia dari LPPL Prada Suara Tuban. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tuban, lakukan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Silakan Aida. Kabag Kesejahteraan Rakyat yang juga Sekretaris Basnas Tuban, Eko Julianto menerangkan, seluruh proses distribusi bantuan dilakukan proses verifikasi dan validasi data penerima yang berasal dari gugus tugas Basnas Tuban maupun laporan dari masyarakat lanjut. Seluruh data akan disinkronkan agar bantuan dapat didistribusikan merata, sesuai dengan nama dan alamat masyarakat terdampak di seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban. Sembari proses distribusi bantuan berjalan, Posko Peduli COVID-19 juga terus melakukan pendataan bagi masyarakat terdampak. Masyarakat dapat berkoordinasi dengan gugus tugas maupun Posko Peduli COVID untuk berdonasi. Apabila masyarakat ingin menyerahkan secara langsung, dapatnya melapor ke camat maupun perangkat desa atau kecamatan untuk disinkronisasi datanya. Diharapkan seluruh masyarakat yang terdampak dapat diringankan beban ekonominya melalui bantuan tersebut. Aida Aminia untuk Jatim News Today. Demikian tadi sahabat, 8 reporter sudah hadir memberikan informasinya seputar percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten kota masing-masing. Dan tentunya program Jatim News Today ini bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 11:05. Akhirnya mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji Harto dan Rama yang bertugas di redaksi menyampaikan terima kasih dan jangan lupa selalu ikuti anjuran pemerintah dan gunakan selalu protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.